Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat menyaksikan video kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan akhir praktikum komputer dan pemrograman atau coding, tentang membuat website dan juga cara menghosting website. Selamat menyaksikan. Nah, di sini kami akan berkenalan terlebih dahulu nih. Saya Rain Dwi Rahma Amelia dengan NPM F1A024033. Lalu ada teman saya yaitu Clara Indriani dengan NPM F1A024040 dan juga teman saya lagi yaitu adalah Jesnita Mandasari dengan NPM F1A024042. Nah, itulah tadi nama-nama anggota kelompok kami. Kita langsung saja nih masuk ke penjelasan laporan akhirnya. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama itu adalah pendahuluan. Di pendahuluan itu terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan. Untuk latar belakangnya itu adalah di era digital saat ini kebutuhan akan kehadiran online itu akan semakin meningkat, baik untuk individu, organisasi maupun sebuah perusahaan. Salah satu komponen dari keberadaan digital tersebut itu adalah sebuah website. Namun untuk membuat sebuah website agar dapat diakses oleh pengguna di seluruh dunia, maka diperlukan layanan yang disebut dengan web hosting. Nah, web hosting ini akan menjadi fondasi penting dalam pembangunan dan pengoperasian sebuah situs website. Nah, biasanya untuk membuat sebuah website itu kita memerlukan HTML. Nah, HTML ini untuk membuat sebuah teks menjadi link yang bisa menavigasikan user ke halaman login dengan mengklik link tersebut. Nah, teks yang berlink tersebut inilah yang disebut dengan HTML. Karena pada hakikatnya itu sebuah website itu adalah dokumen yang mengandung banyak link untuk menghubungkan satu dokumen dengan yang lainnya. Itu disebut dengan HTML. Nah, dalam praktiknya, tanda atau mark tersebut itu dengan istilah tag. Jadi, HTML itu sendiri itu merupakan bahasa dasar dalam pembuatan website. Jadi, dapat disimpulkan bahwa HTML itu sendiri itu adalah bahasa dasar dalam pembuatan website. Nah, untuk membuat bagian-bagian dari teks tersebut, HTML itu disebut dengan bahasa dasarnya. Karena dalam membuat web, jika hanya menggunakan HTML itu, maka tampilan webnya itu akan terasa hambar. Maka kita memerlukan CSS untuk membuat tampilan website kita itu menjadi lebih menarik. Kemudian untuk rumusan masalahnya itu bagaimana sih cara membuat website dan juga bagaimana sih cara menghosting website yang sudah kita buat tersebut. Dan tujuannya itu adalah agar dapat mengetahui bagaimana cara membuat website dan juga mengetahui bagaimana cara menghosting website yang sudah kita buat tersebut. Selanjutnya itu ada pembahasan. Yang pertama membuat website, yang kedua membuat hosting, yang ketiga membuat kesimpulan. Selanjutnya yaitu membuat website. Yang pertama, membuat script webnya terlebih dahulu dengan membuat file index dan scriptnya akan ditulis pada Visual Studio Code dengan file yang sama. File index memiliki peran yang sangat penting. File ini berfungsi sebagai halaman utama atau homepage yang pertama kali diakses ketika seseorang membuka website. Sebagai pintu gerbang utama, indeks seringkali digunakan untuk menampilkan informasi awal dan mengatur navigasi ke bagian-bagian lain. File indeks PHP juga dimanfaatkan untuk memuat halaman lain secara dinamis dengan bantuan parameter tertentu, sehingga memudahkan pengelolaan konten. Selain itu, indeks sering dijadikan template dasar yang berisi struktur umum seperti header, navbar, dan footer yang konsisten di semua halaman. Berikut merupakan pembahasan source code dari file index. Kode HTML yang dibuat merupakan struktur dasar dari sebuah website kelompok yang terdiri dari beberapa bagian utama: home, about, service, portofolio, contact. Pada bagian head terdapat elemen penting seperti pengaturan karakter, kompatibilitas browser, tampilan responsif, judul halaman, serta link pustaka, icon bookicons, dan file CSS eksternal style CSS. Header website menggunakan elemen header yang memuat logo welcome, icon menu dari bookicons untuk perangkat mobile, dan menu navigasi yang mengarahkan ke setiap bagian halaman.
Bagian home memperkenalkan kelompok melalui teks sambutan, animasi tulisan, best friend, ikon media sosial, tombol download CV, dan gambar kelompok. Selanjutnya itu membuat website yang langkah kedua. Buatlah file CSS untuk mengatur tampilan dan desain visual dari halaman HTML pada website kamu. Lalu HTML ibarat kerangka atau struktur dari rumah, maka CSS itu seperti cat, dekorasi, warna dan gaya interior yang membuat rumah website terlihat menarik dan nyaman dilihat. Berikut merupakan pembahasan source code dari file CSS. Script CSS ini menggunakan font point dari Google Fonts yang diimport melalui add import dan diawali dengan reset CSS untuk memastikan tampilan konsisten di semua browser dengan mengatur margin, padding, dan box sizing. Warna-warna utama didefinisikan menggunakan variabel root seperti bicolor, second bicolor, text color, dan main color, menciptakan nuansa pink soft dan feminim yang dikonsisten di seluruh struktur website dibagi menjadi bagian utama, dimulai dari header dengan navigasi tetap di atas layar menggunakan position, preset dan latar bicolor serta responsive melalui media query. Untuk layar kecil dengan menu down, bagian home menggunakan flexbox untuk menyusun konten secara horizontal dan dilengkapi animasi naik turun pada gambar dengan add canvas float image. Lalu langkah yang ketiga, adapun buatlah file JS yang berfungsi menambahkan interaktivitas dan logika dinamis yang tidak bisa dilakukan oleh HTML dan CSS saja. Dalam konteks proyek web kamu yang punya navbar, menu responsif, animasi, dan form. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang shortcut untuk angka yang ketiga, yaitu script JavaScript ini digunakan untuk meningkatkan interaktivitas website dengan berbagai fitur. Pertama, ikon menu navbar dapat diganti menjadi silang dan menu ditampilkan atau disembunyikan saat diklik menggunakan kelas link. Toggle kedua, link navigasi akan otomatis aktif sesuai section yang sedang terlihat saat pengguna melakukan scroll. Dengan cara membandingkan posisi scroll dan posisi setiap section, lalu menambahkan kelas aktif pada link terkait. Selanjutnya digunakan library scroll reveal untuk menambahkan efek animasi saat elemen masuk ke layar, seperti dari atas, bawah, kiri, dan kanan pada elemen-elemen seperti home content, service container, dan contact form dengan konfigurasi jarak, durasi, dan delay tertentu. Terakhir, efek mengetik otomatis dibuat menggunakan library type.js pada elemen multiply text. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menghosting website yang sudah kami buat menggunakan GitHub. Jadi yang langkah pertama itu kalian harus membuat akun terlebih dahulu di GitHub. Lalu kalian setelah membuat akun itu, kalian akan ditampilkan di halaman pertama GitHub, itu ada tombol plus di kanan atas, itu diklik lalu pilih new repository. Nah, kemudian isi nama repositorinya itu dengan misalnya nama website. Kemudian pilih public lalu klik repository. Nah, kemudian setelah itu upload file website ke repository setelah repositorinya dibuat. Jadi klik file lalu upload file. Nah, untuk file yang diunggah itu adalah file index.html, style.css, gambar, script.js. Nah, kemudian klik commit change setelah semua file itu diunggah. Lalu buka halaman setting di GitHub, lalu pilih bagian page, terus di bagian sort itu pilih main, dan juga foldernya itu roads. Kemudian klik save. Nah, kemudian tunggu beberapa detik, maka akan muncul link website kita yang sudah di-hosting. Kemudian klik link tersebut untuk melihat website kita secara online. Mungkin itu saja sih kalau untuk cara menghosting. Kemudian saya akan menjelaskan kesimpulannya. Nah, untuk melihat hasil website kami yang sudah di-hosting secara online, itu dapat dilihat pada slide-slide berikutnya. Nah, kesimpulan yang dapat diambil itu adalah, jadi HTML itu adalah fondasi utama dari setiap halaman website.
HTML itu bertugas untuk menyusun struktur dan juga konten pada suatu halaman seperti judul, paragraf, gambar, tautan, tabel, dan juga elemen-elemen lainnya. Tanpa HTML, browser itu tidak akan tahu harus menampilkan apa kepada penggunanya. Jadi HTML itu bekerja seperti kerangka bangunan, memberikan bentuk dasar sebelum diberi gaya oleh fungsi CSS. Nah, CSS itu berfungsi untuk mempercantik dan mengatur tampilan dari elemen-elemen HTML. Sedangkan JavaScript itu adalah bahasa pemrograman yang membuat halaman website itu menjadi interaktif dan juga lebih dinamis. Nah guys, itulah tadi penjelasan singkat kami tentang laporan akhir praktikum komputer dan pemrograman kami. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.